ya. Ini malah ganjil ya. Apa bantu? Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah semakin meluas hingga hari ini, Minggu 17 Maret 2024, kini ada 238 desa yang terdampak. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan berdasar laporan dari BPBD Grobogan, diinformasikan bahwa banjir kali ini lebih besar jika dibanding dengan kejadian serupa di awal Februari lalu. Bahkan ketinggian muka air juga dilaporkan lebih tinggi dan bertahan dalam durasi yang cukup lama. Tanggal 15 Maret, tanggul jebol yang kedua kali. Menurut BPBD, meluasnya banjir ditengarai karena wilayah hulu Sungai Lusi terus mengirim debit air, ditambah cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pantauan elevasi das Sungai Lusi dari pos Menduran berada pada level awas atau di angka 10,37 meter, Sabtu 16 Maret pukul 1 dini hari. Kondisi ini belum berubah dari pantauan pada hari sebelumnya, kata Abdul dalam keterangan tertulis. Ia menjelaskan secara topografi wilayah Kabupaten Grobogan merupakan daerah dataran rendah berupa cekungan yang diapit oleh Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng. Kondisi itu juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Grobogan masih bertahan sejak 2 hari sebelumnya. Luas seperti lautan. Abdul menjelaskan berdasar hasil kaji cepat yang dihimpun tim Pusat Pengendali dan Operasi BPBD Kabupaten Grobogan per Sabtu 17 Maret pukul 8. Banjir telah berdampak di 238 desa yang terbagi di 18 kecamatan dari total 19 wilayah kecamatan. Dengan kata lain, 97% wilayah Kabupaten Grobogan telah terdampak banjir. Ia mengatakan ada sebanyak 16.746 rumah yang dilaporkan terendam banjir, beberapa rumah rusak berat dan lainnya rusak ringan. Selain itu, 65 fasilitas pendidikan terdampak, 8 tanggul sungai jebol dan lahan pertanian seluas 5.352,5 hektare terendam sehingga terancam gagal panen. Ini guys, ini tuh sawah yang terdampak banjir di desaku ya guys. Banjir juga telah memaksa 680 jiwa mengungsi ke lokasi yang lebih aman setelah permukiman mereka terendam dengan tinggi muka air bervariasi antara 50 sampai 400 cm, katanya. Ia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan makanan bagi warga terdampak, pemerintah Kabupaten Grobogan bersama seluruh unsur Forkopimda telah mendirikan dapur umum di 43 titik. Pendistribusian permakanan dari dapur umum itu terus dilakukan seiring proses evakuasi warga terdampak yang masih berjalan, katanya. Sementara banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memakan korban jiwa, 4 orang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir. Kasih Kedaruratan BPBD Kudus Munaji mengatakan bahwa banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Selain itu, sejumlah sungai mengalami peningkatan debit air seperti di Sungai Piji, Gelis, Dawe, dan Wulan. Carang Turi. Weh, kipiye, ki harus bantre polda. Iso-isone mripet iki. Maksudnya piye? Banjir kok mripet iki piye maksudnya? Banjir terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Kudus yakni Mejobo, Kaliwungu Jati, Jekulo, Undaan, ujarnya. Dari data yang dia dapat, bahwasannya sekitar 6.884 keluarga terdampak dengan total 22 ribuan jiwa. Korban jiwa ada 4 akibat tenggelam, 3 di desa Kiring Mejobo, dan 1 di desa Tembulus, katanya.
3 santri atau pelajar Yayasan Asaidiyah Kudus asal Pati dan Jepara meninggal usai tenggelam di rawa-rawa di Kabupaten Kudus. Minggu 17 Maret 2024 melaporkan dari Masjid Karanganyar. Arus ngeri banget. Banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kembali menelan 1 korban jiwa. Hal itu bermula dari ada 2 orang anak tersengat aliran listrik sesaat memegang tiang lampu penerangan jalan yang tergenang banjir. Kedua anak dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, tetapi 1 anak meninggal dunia dan 1 selamat. Kondisi terkini. Menurut data BPBD setempat, bencana banjir sejak Kamis 14 Maret 2024 disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya Sungai Wulan. Akibatnya banjir meluas hingga merendam 10.430 rumah di 29 desa dari 5 kecamatan dan sebanyak 32.952 jiwa terdampak serta 911 jiwa mengungsi. Sementara sebanyak 65.109 jiwa warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah menjadi korban banjir sejak Rabu 13 Maret 2024 hingga kini banjir masih merendam wilayah permukiman warga. Di tengah. Iya, tapi nggak ada kursinya. Ono kursi nggak nih jeruk ono? Pak, ngambil kursi atau beton? Ngajur mas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengatakan warga yang terdampak banjir tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Demak Kota, Sayung, Meranggen, Karangawen, Dempet, Guntur, Wonosalam, dan Karanganyar. Jumlah desanya ada 44 desa yang tergenang, ujar Agus, Sabtu 16 Maret 2024. Sampai saat ini warga terdampak banjir yang mengungsi sebanyak 2.163 jiwa, mereka tersebar di 19 lokasi pengungsian. Selain mengungsi ke pengungsian, tak sedikit warga yang mengungsi ke rumah kerabat atau saudara. Warga yang masih bertahan di tengah genangan di rumahnya masing-masing juga tak sedikit. Guys, dapurnya wis hilang ya, segini. Semua wis kelelep ya. Aku di rumah segini. Wes semuanya kelap semua ya guys. Sedih aku guys. Kebutuhan mendesak saat ini sembako, nasi bungkus, makanan kering, tikar dan selimut, kebutuhan anak-anak dan ibu-ibu juga obat nyamuk, oles, kata Agus.